Bismillah, Assalamualaikum ya sahabat. Anak-anakku semuanya kelas 10 SMA Muh PK. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab tentang idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah disebut juga dengan mudhof ilaih. Apa itu? Itu adalah istilah gramatikal dalam bahasa Arab yang berbentuk dua buah kata benda yang memiliki saling keterkaitan. Lalu dua kata benda tadi membentuk makna baru yang lebih rinci, lebih spesifik, atau lebih jelas. Misalnya dalam bahasa Inggris kita mengenal ada dua kata yang disambungkan dengan kata of. Misalnya King of the Jungle, raja hutan, ada kata of di situ. Atau ada juga yang disambungkan dengan apostrof s, misalnya teacher's book, bukunya guru. Nah, keterkaitan tadi membuat kata-kata tersebut menjadi lebih jelas atau lebih spesifik. King, raja. Rajanya siapa? King of the Jungle. Oh, rajanya yang ada di hutan. Rajanya hutan gitu ya. Lalu ada juga teacher's book. Ada bukunya siapa? Oh, ternyata bukunya guru. Jadi teacher's book. Nah, hal seperti ini dalam bahasa Arab ada istilah idhofah atau mudhof ilaih. Ya sahabat, idhofah adalah dua kata benda atau isim yang digabungkan sehingga membentuk satu makna yang lebih spesifik. Idhofah ini terdiri dari dua kata. Yang pertama disebut mudhof, artinya yang disandarkan. Dan yang kedua adalah mudhof ilaih, yakni sandarannya atau yang disandarkan kepadanya. Contohnya Rasulullah, utusannya Allah. Nah, Rasul di sini adalah kata yang disandarkan, utusan. Terus utusannya siapa? Nah, disandarkan kepada Allah. Jadi utusannya Allah. Di sini Rasul adalah mudhof dan Allah adalah mudhof ilaih. Contoh lain, babul fasli. Bab pintu, al-fasl kelas. Pintunya kelas. Berarti di sini bab itu adalah mudhofnya dan al-fasl itu adalah mudhof ilaihnya. Ada ketentuan khusus bagi mudhof dan mudhof ilaih. Apa saja itu? Mudhof adalah kata yang awal. Nah, untuk mudhof ini syaratnya adalah pertama, tidak berawalan alif lam. Kedua, tidak berakhiran tanwin. Misalnya kitabullah, kitabnya Allah. Maka kata kitab ini adalah mudhof, tidak boleh diawali alif lam. Al-kitabu al-Allahi, tidak boleh. Tidak boleh juga kitab ini diakhiri dengan tanwin, misalnya kitabun Allahi, ini tidak boleh. Kata kitab karena sebagai mudhof tidak boleh berawalan alif lam dan tidak boleh berakhiran tanwin. Ada satu catatan lagi untuk mudhof, apabila mudhof ini berbentuk jamak atau musanna, yakni lebih dari satu atau dua buah gitu, itu huruf nun di akhir kata harus dihilangkan. Misalnya dua buah pena, berarti satu pena kolamun, dua pena kolamani. Misalnya dijadikan mudhof, misalnya nih dua penanya Ahmad, berarti nun terakhirnya dihilangkan, jadinya kolama Ahmad. Dua penanya Ahmad, bukan kolamani Ahmad. Kalau yang kolamani Ahmad ini salah. Contoh kedua, karyawan-karyawannya sekolahan. Jadi satu karyawan itu muwaddofun. Kalau banyak jadinya muwaddofuna. Bila dijadikan idhofah, karyawan-karyawannya sekolahan, maka muwaddofuna dihilangkan nunnya. Jadi muwaddofu al-madrasati.
karyawan-karyawannya sekolahan. Tidak boleh muwaddofunal madrasati. Ini salah. Yang betul muwaddofu al madrasati. Kemudian kata yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Ketentuannya, mudhaf ilaih ini sifatnya adalah majrur. Apa itu majrur? Majrur secara umum diakhiri dengan harokat kasroh. Contohnya babul masjidi, pintu masjid. Maka mudhaf ilaihnya berharokat kasroh, al masjidi. Tidak boleh babul masjidu atau babul masjidah, harus babul masjidi. Atau bustanul atau fali, taman kanak-kanak, tamannya anak-anak. Berarti mudhaf ilaihnya al-atfal harus berharokat kasroh, tidak boleh dhammah, tidak boleh fathah. Namun berharokat akhir kasroh ini secara umum saja, ada beberapa pengecualian. Misalnya, jika mudhaf ilaihnya adalah jamak atau musanna atau berjumlah dua ya, maka huruf alif atau wawu sukun sebelum nun terakhir harus dirubah menjadi ya sukun. Misalnya al-muslimun, orang-orang Islam. Bila menjadi mudhaf ilaih maka harus dirubah menjadi muslimina. Misalnya baladul muslimina, tidak boleh baladul muslimuna, tidak boleh. Misalnya dua orang tua, al-walidani. Bila menjadi mudhaf ilaih harus dirubah menjadi al-walidaini. Misalnya anaknya dua orang tua, ibnul walidaini. Kemudian mudhaf ilaih boleh juga berbentuk kata benda tapi tidak secara nyata. Misalnya apa misalnya? Misalnya berbentuk kata tanya atau ismul istifham. Misalnya ibnu man. Nah, ibnu anak, man siapa? Ini anak siapa gitu. Jadi ibnu man boleh ya seperti itu. Kalau seperti ini harokat terakhir mudhaf ilaih tidak harus kasroh, karena berbentuk isim istifham atau kata tanya. Boleh juga mudhaf ilaih berbentuk kata ganti atau dhamir. Contohnya bukumu, kita buka. Kitab itu mudhafnya artinya buku dan mudhaf ilaihnya ka. Ini adalah kata ganti dari kamu ya. Kita buka bukumu. Contoh lain baituhum. Bait rumah, hum mereka. Baituhum rumah mereka, rumahnya mereka. Maka yang seperti ini mudhaf ilaihnya tidak harus kasroh karena dia berbentuk dhamir atau kata ganti. Kemudian mudhaf ilaih boleh juga berbentuk kata sambung. Misalnya alladzi, alladzina, allati. Ya, itu kata sambung ya, atau dalam bahasa Arab disebut isim mausul. Contoh syiratal ladzina, syirat jalan, alladzina orang-orang yang. Disambung orang-orang yang bagaimana? Nah, kalau di surat Al-Fatihah syiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Pengayaan. Fungsi atau kegunaan idhofah. Ya syabab, idhofah mempunyai fungsi memberi makna baru. Apa saja itu? Ada 3. Pertama, memberi makna min atau dari. Contohnya, khotamu hadidin, cincin besi. Fungsi idhofah di sini memberi makna dari atau min. Nah, aslinya khotamun, cincin, min hadidin, dari besi. Dibentuk jadi idhofah jadi khotamu hadidin. Contoh lain misalnya babu sajin, bab pintu, sajin kayu. Maknanya babu sajin, pintu dari kayu. Yang kedua,
Fungsinya adalah memberi makna fi atau di. Contohnya, Malikul Ghobati, raja hutan. Aslinya adalah Malikun fil Ghobati, raja di hutan. Atau Saumu Ramadan, puasa Ramadan. Aslinya Saumun fi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Contoh lain lagi, Ma'un Nahri, air sungai. Aslinya Ma'un fin Nahri, air di sungai. Nah, dijadikan idhofah jadi Ma'un Nahri, air sungai. Kemudian fungsi ketiga adalah memberi makna untuk atau milik atau makna lam. Misalnya babul fasli, pintunya kelas. Babun lil fasli, nah pintu untuk kelas. Atau kitabul ustadzati, bukunya ustadzah. Kitabun lil ustadzah, buku milik ustadzah. Sekian dulu pembahasan tentang idhofah untuk kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama cerahkan